Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan rasakan ketika kamu pagari dia agar tidak menjauh, ya. Jadi kita terus memagari mantan. Caranya bagaimana? Caranya kita terus berdoa, meminta kepada Allah agar mantan tidak menjauh dari kita, agar mantan menjadi jodoh kita, agar mantan selalu teringat kepada kita. Nah, itu sesungguhnya ketika kita terus berdoa yang demikian, tanpa kita sadari kita sudah memagari mantan. Atau kita memagarinya dengan amalan-amalan. Jadi setiap hari misal kita mengirimkan surat Al-Fatihah untuk mantan. Doa kuncinya agar dia menjadi jodoh kita, agar dia tidak menjauh dari kita, agar dia setia kepada kita, agar dia selalu teringat kepada kita, dan agar dia tidak bisa didekati oleh orang lain dan seterusnya. Ya kan, keinginan kita macam-macam ya. Dan itu kita lakukan dengan istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, walaupun itu sedikit. Nah, itu kita lakukan terus, maka ada hal-hal yang kemudian akan dirasakan oleh mantan, dan kemudian kita juga bisa merasakannya atau melihat pengaruh dari pagaran yang kita buat tadi. Jadi yang pertama, mantan tidak bisa menjauh dari kita. Ya, jadi sekuat apapun dia berusaha untuk menjauhi kita, balik lagi mendekat kepada kita. Ya, dia sudah nyari pekerjaan di luar kota agar jauh dari kita, tidak betah di sana, balik lagi. Ya, dia sudah pindah rumah, tidak betah, balik lagi, dan seterusnya. Jadi dia berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya, tetapi yang terjadi dia selalu mendekat kembali kepada kita. Kemudian yang kedua, sekuat apapun mantan berusaha untuk mencari pengganti kita, dia akan selalu menemui kegagalan. Tidak ada satu orang pun yang betah berlama-lama jadi pendamping mantan. Jadi kalaupun dia berhasil mendapatkan pengganti kita, nah biasanya tidak bertahan lama, tidak betah lama-lama, berpisah lagi, gagal lagi, dan seterusnya. Nah, kan kita bisa lihat semua itu. Betapa mantan berusaha menjauh, tapi dia balik lagi, ya, mendekat kepada kita. Betapa mantan berusaha untuk mencari pengganti kita, tapi dia selalu menemui kegagalan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita pagari mantan dengan doa kita, otomatis ya, saat kita menyebut nama mantan di dalam doa-doa kita, hatinya bergetar. Ya, pikiran kita dengan pikiran dia langsung terkoneksi. Kita sudah sangat sering nih membahas ya. Tapi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, penelitian dari Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain, koneksi pikiran. Ketika kita memikirkan seseorang, maka pikiran kita dan pikiran orang itu akan langsung terhubung, akan langsung terkoneksi. Sehingga ketika kita berdoa itu kan, kita berdoa misal minta untuk bisa dapat pekerjaan, maka
terbayang dalam pikiran kita adalah pekerjaan. Kita berdoa agar bisa beli mobil baru, maka terbayang mobil yang kita inginkan. Kita berdoa untuk bisa membeli rumah yang baru, maka terbayang rumah yang sudah kita impi-impikan. Kan kalau berdoa seperti itu. Begitu juga ketika kita menyebut nama mantan di dalam doa kita agar dia kembali, maka langsung terbayang wajah mantan, dan saat itu pikiran kita dan mantan akan langsung terkoneksi. Nah, saat terkoneksi itu, otomatis mantan langsung teringat kepada kita. Lah kalau kita berdoanya setiap hari, maka apa yang terjadi pada mantan? Ya, teringat, jadi kangen. Nah, maka yang akan bisa kita lihat dari kangen itu akan berubah menjadi penasaran. Maka penasaran itu bisa saja dia tunjukkan misal dengan buka tutup blokir media sosial kita, dengan mengintip media sosial kita, ya, dengan mendekati teman-teman dan sahabat-sahabat kita, kontak lagi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Nah, sehingga tiba-tiba kita dapat kabar dari teman sahabat kita, jika mantan telepon mereka, ya, bertanya apakah saat ini kita masih single atau kita sudah mendapatkan pengganti dia, dan seterusnya. Pokoknya ketika dia menghubungi teman-teman dan sahabat-sahabat kita itu intinya ya untuk membicarakan kita, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kita untuk menjawab rasa penasaran atau rasa ingin tahunya itu. Kan itu tanda orang mencintai. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, itu yang mantan rasakan dan juga kita rasakan dan bisa kita lihat ketika kita memagari mantan dengan doa-doa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.